Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita live bareng Akira. Kita akan membahas tentang tips manajemen waktu ya. Oke, mana nih Akiranya? Kita tunggu Akiranya muncul ya. Oke, sambil menanti pada join dan juga Akiranya muncul. Jadi kita akan live bersama lembaga training konsultan SDM Akira dan kita akan bahas tips manajemen waktu utamanya buat para millennials ya. Thank you Bang Mursalin. Kapan dong kita live IG nih Bang Mursalin ya? Shani nanti kita live IG bareng membahas bagaimana student abroad, bagaimana masih anak-anak SMA itu bisa kuliah di luar negeri ya. Shani kita cari jadwalnya nanti ya. Live bareng membahas itu. Oke teman-teman, gimana makan siangnya hari ini? Mudah-mudahan sangat menyenangkan, menggembirakan ya. Oke, akhirnya. Halo, Kak Lisa, apa kabar? Siap. Lagi di mana Kak Lisa? Lagi di kantor ya kayaknya ya. Iya Kak, betul banget di kantor Akira nih. Siap Kak Lisa. Jadi siang hari ini kita mau bahas sama nih Kak Lisa. Tentang manajemen waktu nih Kak. Ah, Oke. Kalau kita mari sama-sama kita awali pertemuan siang hari ini dengan melafazkan basmalah. Oke Kak Bismillahirrahmanirrahim. Lisa, mau saya terangkan dulu atau mau langsung sesi tanya jawab ya dari Kak Lisa? Kalau diterangin dulu gimana Coach? Biar lebih Boleh, nyesek. siap. Baik. Nah, teman-teman sekalian, saya mau bahas sedikit ya sebagai pembuka 5 menit ke depan, 5 menit saja. Jadi, kenapa sih kita penting menyadari manajemen waktu? Kalau kita kuliah, kita itu pernah belajar tentang kuadran waktu, mana yang penting, mendesak, prioritas dan segala macam ya. Tapi pertanyaannya adalah seberapa jauh kita mempraktekannya? Karena banyak sekali kadang kita itu punya waktu yang tumbur-tumburan, sibuk, kadang sibuk tuh sibuk banget. Kadung nganggur, nganggur banget. Bingung, stalking, dan segala macam. Pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya adalah manajemen waktu. Jadi, mindsetnya harus dibenarin dulu sebelum technical manajemen waktunya itu terjadi. Nah, kalau ditanya mindset apa sih yang harus dibenerin gitu? Mindset productivity. Jadi, pikiran kita tuh harus mulai berpikir tentang high productivity ya. Daily high productivity. Jadi bagaimana hari-hari kita itu penuh dengan produktivitas. Dan produktivitasnya nggak biasa-biasa aja, tapi tinggi produktivitas. Karena orang sama-sama punya waktu sehari 24 jam, tapi ada yang dalam 24 jam sudah menghasilkan uang 1 miliar, 1 juta, 1 juta. Ada yang kerjanya cuma stalking. Jadi sama-sama punya waktu 24 jam, tapi bisa memberikan dampak yang berbeda. Kenapa? Karena optimasi waktunya yang berbeda-beda. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, kalau ditanya Kak Enggi gimana ya, Coach Enggi gimana caranya saya mengelola waktu saya dengan sangat baik gitu. Caranya adalah yang pertama harus tahu dulu apa goals yang sedang dikejar dalam waktu 1 bulan. Karena tanpa sebuah tujuan, tanpa sebuah keinginan yang ingin dicapai, biasanya kita itu nggak bisa menentukan arahnya. Gitu. Jadi 1 bulan itu ingin menghasilkan apa, karya apa gitu. Setelah mau menghasilkan apa, karya apa, nanti diturunkan. Jadi per minggu itu harus mencapai apa. Gitu. Misalkan Anda mau ngerjain skripsi gitu ya, yang mahasiswa. 1 bulan mau selesai persiapan seminar 1, berarti bab 1, 2, 3. Maka langsung dibagi dong. Minggu pertama habis 1 bab, minggu kedua habis 1 bab, minggu ketiga habis 1 bab, dan minggu keempat evaluasi. Misalkan gitu. Nah, dalam minggu pertama menghabiskan persiapan skripsi 1 bab, maka harus dibagi per hari. Dalam 1 hari pencapaiannya harus berapa lembar gitu. Jadi ada perencanaan, ada goals, ada tujuan. Nah, kalau sudah ada goals, rencana, dan tujuan, dia akan memberi dampak tuh pada produktivitas kita, pada manajemen waktu kita. Satu itu. Jadi penetapan tujuan dulu. Yang kedua adalah saat kita mau mengelola, melakukan memanage waktu ya. Oh ya, saya belum tulis judulnya. Oke. Tips manajemen waktu ya. Oke.
Yang kedua, teman-teman kalau mau punya kehidupan yang lebih produktif dan manajemen waktunya baik adalah teman-teman perlu punya namanya RBW. Saya menyebutnya RBW, rencana belanja waktu. Jadi dalam 1 kali 24 jam kita tuh belanja waktunya buat hiburan berapa, buat belajar berapa, buat olahraga berapa, buat istirahat berapa, buat kongko-kongko berapa, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah punya rencana belanja waktu, nah kita tinggal belanjakan saja jam berapa belanja belanja aktivitas A, jam berapa belanja aktivitas B, jam berapa belanja aktivitas C. Nah kalau kita sudah punya perencanaan gini, biasanya dampaknya sangat signifikan pada produktivitas kita. Jadi kalau ada pekerjaan yang mendisrupsi atau aktivitas mendisrupsi jadwal yang sudah kita buat, biasanya kita nggak langsung mengiyakan, kita berpikir dulu sejenak dan kita mulai mengelola jadwal itu ya. Yang pertama tetapkan tujuan dan rincikan tujuannya. Yang kedua tadi buat rencana belanja waktu. Yang ketiga buat pengingat supaya di waktu itu kita punya ya, misalkan jam 7 sampai jam 9 ada pengingatnya, ada sticky note atau ada reminder di handphone. Nah, itu salah satu. Jadi kalau kita tidak menjadwalkan waktu kita mau dibuang dihabiskan kemana, maka kita akan selalu mencari jalan untuk menghabiskan waktu itu sendiri. Karena tanpa kita habiskan, tanpa kita rencanakan, waktu akan selalu mendekati titik habisnya, yaitu di jam 12 malam gitu. Setiap hari kayak begitu. Dari jam 1 pagi sampai jam 12 malam, itu selalu mendekati titik jam 12 malam. Dia akan terus berputar. Ada atau tidaknya rencana kegiatan kita. Itu Kak Lisa. Begitu ya Kak. Gini Kak, Lisa mau cerita. Jadi Lisa kan lagi skripsi nih. Nah kemarin-kemarin tuh waktu di bulan Januari, Lisa gabut banget Kak sambil nungguin penguji, dosen pembimbing buat ACC Lisa. Nah, itu tuh waktunya jauh banget. Maksudnya Lisa udah nggak ngerjain apa-apa lagi. Skripsi itu tinggal di ACC saja, tapi dosennya itu lama banget ACC. Lisa bingung banget mau ngapain gitu Kak. Padahal semua kegiatan dilakuin, ya akhirnya cuma scrolling aja, scrolling Instagram. Menurut kamu gimana tuh Kak? Waktu yang efektif gitu. Ya, jadi gini, misalkan memang yang Kak Lisa atau teman-teman lainnya sedang rencanakan itu mau skripsian gitu. Dosennya nggak datang-datang, padahal udah nunggu di kampus. Ya jangan karena dosen nggak datang kita jadi bermasalah. Apa plan B-nya saat dosen nggak datang? Atau saat dosen nggak datang itu sambil menanti dosen itu kita bisa melakukan hal apa gitu. Misalnya kita baca buku gitu kan. Nah itu kan sudah mulai menghabiskan jatah kuota membaca buku kita gitu. Sehingga di jadwal berbeda kita bisa mengerjakan yang lain atau sesuatu yang lebih banyak, lebih besar gitu. Nah kebanyakan kita, saya juga pernah di zaman dulu, jatahnya nunggu ya nunggu, akhirnya ngobrol ngalur ngidul, tidak memberi dampak apapun pada kehidupan kita gitu ya, cuman ya nongkrong gitu aja. Ya kalau nongkrong zaman dulu masih nongkrong ya sambil nunggu dosen tahun 2010, 11, 12 gitu ya sampai 13 ya. Kalau zaman sekarang mungkin nggak pada nongkrong, pada sibuk main HP masing-masing ya. Gitu kan sayang banget ya waktu kita jadi tersia-siakan gitu. Iya betul banget sih Kak, kayak harus cari kegiatan yang lain gitu, sembari kita nunggu dosen. Terus juga gini Kak, betul. Teman-teman Lisa kan sambil nunggu dosen tuh pada main HP nih Kak. Nah kita tuh nggak ada interaksi gitu loh Kak. Nah di sini tuh gini, ya jadi yang tadinya ngomongin tentang skripsi, jadi malah ini ngobrol ngalor ngidul gitu. Nah itu tuh cara ngebangun obrolan yang bagus tuh Pak. Dengan teman kita yang duduk, ya semua hal yang harus kita lakukan itu harus ada goalsnya Kak Lisa. Jadi goalsnya apa nih gitu? Saya mau ngobrol apa sih sama dia? Topik apa sih? Bertanya skripsi kan bosan Kak ya. Boleh diselipin hal-hal yang berkaitan dengan personal atau kegiatan-kegiatan kita sebagai anak muda lainnya gitu. Tapi perlu tetap fokus. Jadi sebenarnya obrolan yang mau dibangun antara saya dengan dia itu apa gitu. Tanpa kefokusan itu dia akan memberikan obrolan yang muter-muter. Obrolan itu mau mengarah kemana, mau menghasilkan apa obrolannya. Gitu Kak Lisa. Itu cara membentuk pribadi yang produktif. Baru satu kegiatan dalam rangka menanti dosen. Dan ada banyak kegiatan yang lainnya lagi gitu. Kebayang nggak? Misalkan
Eh, Anak muda sekarang jarang nyuci di rumah, ngelondri. Laundrynya itu ada sekarang laundry yang ditungguin dia nyuci sendiri tapi gosoknya di rumah lebih murah gitu kan, bukan yang ditinggal beres tinggal gosok gitu. Nah sambil nunggu itu ngapain? Masa main HP aja? Sekali cuci itu biasanya sekitar 45 menit sampai 1 jam. Kan bisa baca buku, bisa menyelesaikan buku. Anak sekarang itu kalau kata Gita Wirjawan itu tuh nggak care dengan bukunya gitu, malas baca buku. Padahal buku itu selain memang memberi dampak pengetahuan pada kita, memberikan ilmu, hobi membaca buku itu tuh membuat pergaulan kita lebih luas. Dulu kita masih kecil sering dengar buku itu membaca adalah jendela dunia. Ya benar, kita jadi tahu banyak hal, tahu banyak ilmu, menguasai banyak keilmuan. Dan yang paling penting, otak kita tuh terbiasa terlatih gitu. Jadi setiap kali kita membaca itu kan ada sambungan neuron, sambungan saraf antara otak kita. Satu neuron dengan neuron lainnya itu akan bersambung. Nah kalau nggak pernah baca, ya jadi nggak ngerti apa-apa. Itu yang membuat orang tell me, telat mikir, tulalit gitu ya bahasa zaman dulu. Terus iya nggak ngerti, nggak nyambung, obrolannya udah nggak asik, itu lagi yang diomongin. Setiap ketemu itu lagi, nggak ada hal yang baru, nggak ada yang fresh gitu kan. Kak, makasih ya Kak. Soalnya nih, Lisa itu kadang kan suka apa ya, temen-temen tuh kayak suka minder gitu. Iya apa sih yang udah-udahin kok gue nggak nyambung gitu. Teman-teman tuh suka ngomong gitu. Ya, tergantung makanya ketemu siapa kita mau ngobrol dan kita mau bahas apa. Gitu. Jadi harus mulai berpikir tentang ilmu apa. Hidup kan sebentar tuh. Kalau nggak kita penuhi dengan keilmuan, terus kita mau ngapain? Gitu kan? Jangankan mahasiswa atau anak muda yang kerjaannya cuma kuliah pulang gitu ya, atau kerja-kerja aja. Yang aktivis pun sekarang terdegradasi gitu loh, kemampuan berpikirnya. Analytical thinking, critical thinkingnya itu nggak bagus gitu. Kenapa? Kurang baca, kebanyakan sosmed. Kenapa bisa begitu? Kalisa mungkin pasti menemukan nih di kampus. Kelas aktivis aja ucapan obrolannya itu tidak naratif gitu loh. Tidak ada imajinasi masa depan gimana, tidak visioner gitu loh. Nggak berat ucapannya, nggak ada bobot. Jadi ucapannya tuh yang kayak ngalir gitu aja, kayak anak-anak umumnya yang ngobrol-ngobrol aja gitu loh. Kebayang nggak itu kelasnya aktivis loh, yang dianggap anak pinter di kampus ya, pinter bernegara, pinter mengurusi banyak orang. Bagaimana dengan yang biasa-biasa aja gitu? Saya dapat cerita dari siapa ya? Saya lupa dapat cerita dari siapa nih ya. Jadi kalau Anda S2-nya di luar negeri gitu ya, katanya nih ya. Ini teman adik tingkat saya. Dia baru selesai S2 ekonomi di Turki. Untuk menyelesaikan disertasinya, dia harus membaca buku-buku yang tebal itu sebanyak 350 buku untuk menjawab disertasinya dia. Bukan tesis, mereka membahasakan disertasinya. Untuk S2 itu selesai, dia ya, karena kualitas kampusnya juga yang terbaik di Turki, maka dia harus selesaikan 350 buku. Jadi bilang, Bang, gue itu 350 buku harus gue baca supaya tesis gue ini selesai. Begitu awal-awal gue ngerasa dia anak pintar waktu di Lampung ya. Dia bilang gini, gue tuh termasuk anak yang pintar kan Bang. Gitu. Begitu gue sampai-sampai digoblok-goblokin gue Bang. Gak ngerti apa-apa gue. Gitu, katanya. Saking dia bilang, sedihnya kita Bang, ketertinggalan kita gitu. Jadi untuk menyelesaikan satu tesis itu dia perlu 350 buku dia baca. Kita sudah berapa buku yang dibaca? Ada nih. Tadi pagi saya ketemu anak muda. Niatnya baca buku. Ini sampai siang ini dia belum baca-baca buku nih. Ketemu nih anak muda. Niatnya baca buku katanya. Tapi sampai siang ini belum baca-baca buku. Belum sempat aja dia baca buku. Saking sibuknya kayaknya. Kan saya lebih suka diskusi. Ya benar diskusi. Tapi kalau nggak ada ilmu pengetahuan di pikiran juga jadi ini kan. Jadi garing kan. Krik-krik-krik. Gitu. Pokoknya ya. Setelah ini dia akan saya suruh baca buku. Kalau nggak baca buku saya suruh push up deh. Oh ya Kak, ini ada yang nanya nih di pertanyaan di komen. Ada yang nanya dari Nurinda katanya. Tanya Coach, kadang sudah tahu goalsnya apa, sudah sadar dengan manajemen waktu, tapi moody bagaimana mensiasati mood yang swing gitu. Mood swing gitu maksudnya. Kok di aku nggak ada ya? Nggak muncul pertanyaannya ya? Oh nggak muncul ya? Di sini enggak. Oh gimana? Pertanyaannya boleh diulangin Kalisa, kurang gede suara Kalisa. Iya tadi
Gini, tanya coach, kadang sudah tahu goals-nya apa, sudah sadar dengan manajemen waktu, tapi moody. Bagaimana mensiasati mood swing tersebut gitu Nah, katanya. justru mengatasi mood swing itu dengan jadwal. Jadi kalau orang kerjanya dengan mood, itu jawabannya dijadwalkan. Jadi mood itu harus dikalahkan dengan terjadwal. Kebiasaan. Kalau mandi, emang harus nunggu mood ya? Ah, lagi nggak mood mandi nih. Kan karena mandi terjadwal. Kalau tidur, ah, lagi nggak mood tidur nih, udah deh begadang aja, kan nggak bisa begitu. Tetap aja ada jadwalnya gitu ya. Selain memang itu jadwal biologis. Jadi by the way, badan kita itu kan punya muscle knowledge, punya muscle memory. Dia itu akan makin lihai kalau dibentuk dan diulang-ulangi kan. Nah, maka pengelolaan mood paling sederhana kalau belum tahu tekniknya, benturkan dengan jadwal. Jam berapa, kapan, di mana, sama siapa. Nah, gitu. Nah, Kak, gimana caranya lebih enak lagi? Caranya, itu kan terkait kebiasaan nanti ya. Cara mudah membangun kebiasaan baru itu adalah dengan cara menempelkan kebiasaan baru yang mau dibuat dengan kebiasaan lama. Misal ini, kita mau baca buku, belum biasa baca buku, tempelkan aja dengan rutinitas yang sudah dialami. Misalkan habis sholat subuh, habis sholat zuhur, habis mandi. Nah, jadi setiap kali kita mengerjakan kebiasaan lama, tempelkan kebiasaan baru yang mau kita bentuk. Gitu. Skripsi, kan mau punya budaya skripsi nih. Biar gak mood swing gimana? Tempelkan pada kegiatan yang sudah biasa terjadi. Gitu. Kan tapi udah jadwalnya skripsi saya nggak mood. Udah, depan laptop aja tontonin aja itu skripsinya. Nggak apa-apa, yang penting misalkan jadwalnya adalah habis sholat isya gitu ya, jam 8 katakan sampai jam 9 ya teman-teman yang mau skripsi. Kak, saya nggak tahu mau ngomong, mau nulis apa di skripsi. Udah, buka laptopmu, taruh buku-buku skripsi depan, samping laptop itu, diemin aja, tontonin aja terus. Lama-lama moodnya kebangun kok. Jadi sambil jalan itu sambil membangun mood. Gitu. Oh iya gitu berarti ya Kak. Soalnya gini, Ya, gitu ya. oh ada yang nanya lagi nih Kak. Apa tuh? Mohon izin tanya Coach, bagaimana cara memanage waktu dengan baik walaupun belum paham dengan skala prioritas, tetapi di situ terkadang ini kok nggak kebaca ya. Apa tuh? Walaupun belum paham dengan skala prioritas. Oke. Dengan skala prioritas, oke. Bagaimana manajemen waktu walaupun belum paham dengan skala prioritas, ya nggak pakai walaupun, harus belajar skala prioritas. Jadi ilmunya namanya first thing first. Di antara semua yang mau kita kerjakan, mana yang paling penting? Ketua gengnya gitu. Kalau itu selesai, semua selesai. Ibarat kata gini, dalam sebuah geng, katakan 50 orang, itu pasti ada ketuanya dong. Kira-kira, itu kan cerita peperangan zaman dulu ya. Kalau ketua gengnya berantem dengan kita, terus ketua geng yang geletak gitu dengan kita gitu, anggotanya kira-kira jadi keder nggak gitu? Keder kan gitu. Sama masalah kita juga gitu. Kegiatan kita juga gitu. Mana kegiatan yang core of the core, inti kegiatan yang harus capai hari itu apa gitu. Yang harus dibikin. Makanya kalau kapan-kapan saya bagikan lah ya, kalau Anda ikut webinar saya nanti, kita punya live school kan, sekolah kehidupan. Di live school itu nanti ada lembar daily productivity plan namanya. Rencana produktivitas harian. Anda harus ngisi itu tuh setiap hari. Jadi apa 3 kegiatan utama yang harus selesai hari ini, yang prestasi yang harus selesaikan hari ini gitu. Kalau ada kegiatan lagi kira-kira harus didelegasikan ke siapa. Ah, itu tuh ada perencanaannya. Jadi kalau kira-kira ada disrupsi, ada gangguan, ada kegiatan yang mau masuk atau sesuatu yang mau masuk, nah Anda tinggal langsung masukkan ke tabel itu. Ini kira-kira saya kolaborasikan, saya tunda, saya kerjakan sekarang atau gimana gitu. Nah itu akan dipelajari di live school ya, di sekolah kehidupan. Nanti bisa japri akun Akira ya kali saya. Iya, betul. Silakan DM akun Akira kalau mau. Ada sekolah kehidupan selama 4 sesi 2 minggu. Nah di sekolah kehidupan itu Anda akan diajarkan bagaimana membangun produktivitas harian, bagaimana hidupnya nggak moodian gitu ya,
bagaimana kita bisa tahu rencana kehidupan kita mau kayak gimana. Jadi hidup nggak mudi, terus produktivitasnya tinggi, gimana caranya akan dibahas di sekolah kehidupan. Anda akan sesi tanya jawab di webinarnya nanti. Iya, betul Gitu. banget. Buat kawan-kawan, ayo segera ikut Akira Live School, soalnya banyak banget benefit yang bakalan kalian dapetin. So, jangan lupa kepo-kepoin Instagramnya Akira. Oke. Satu pertanyaan lagi ya, Kak Lisa ya. Iya, Kak. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman atau dari Kak Lisa. Kita tunggu teman-teman kali ya, Kak Lisa. Kalau ada yang mau ditanya. Atau kalau ada yang mau dibantu tagih belum baca buku juga boleh. Oh iya, ini Kak, kalau misalnya... Ya mudah-mudahan setelah live ini orang-orang jadi pada baca buku ya. Satu lagi nih Kak, Lisa mau nanya. Oke, boleh. Jadi gini Kak, kan kita katanya disuruh fokus baca buku ya, jangan males gitu. Nah, kalau Lisa kan aktivitasnya dari pagi sampai sore nih, di luar terus. Nah, sembari itu Lisa udah sibuk sama urusan yang lain gitu, kayak bersih-bersih atau segala pun. Nah, itu tuh waktunya tuh di kapan ya Kak? Sedangkan Lisa tuh kadang kalau aktivitas terakhir itu sampai jam 11 malam gitu Kak. Kenapa merasa tidak ada waktu? Jadi ingat lah, sibuk itu tidak sama dengan produktif, Kak Lisa. Sibuk tidak sama dengan produktif, tidak equal. It doesn't equal. Itu nggak sama dengan. Sibuk-sibuk, produktif-produktif. Ini dua hal yang berbeda. Oke? Nah, kenapa ya saya kayaknya sibuk sampai saya nggak sempat baca buku? Karena tidak buat rencana belanja waktu, Kak Lisa. Makanya rencana belanja waktu sehari itu berapa lama Kak Lisa mau baca buku? Iya, Lisa tuh mau nyempetin 1 jam gitu Kak per hari. Bukan nyempetin, itu memang direncanakan, bukan disempetin. Jadi bukan di sisa waktu. Menyediakan waktu, Kak, bukan menyisakan waktu. Ini bahasa yang salah. Jadi kita tuh membaca, setiap hari itu kita harus berkembang loh, harus ada personal growth loh. Ingat ya, setiap hari, oh salam dari Taiwan, Elieta. Oke, jadi setiap hari, every single days, saya kalau udah dengar Taiwan, Cina ini pengen bahasa Cina saya jadi. Every single days, kita itu harus punya pertumbuhan hidup. Kalau nggak bertumbuh, nggak enak hidup kita itu. Ada yang kurang setiap harinya. Coba ada tidur aja seharian. Nggak enak, karena nggak ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan perut ya. Karena tidur terus lama-lama gemuk, pertumbuhan pipi. Gitu. Nah, jadi itu semua harus direncanakan. Jangan nunggu sisa waktu, tapi menyediakan waktu. Oke, saya punya waktu 1 jam untuk belajar, baca buku. Ya udah, tiba-tiba ada kegiatan yang harus urgent, harus diselesaikan. Ya udah di akhir, jangan tidur dulu sebelum baca buku. Atau diambil tengah-tengah, di jadwal break setelah makan siang sebelum kegiatan ambil setengah jam. Habis itu apalagi setengah jam. Tapi tahu 1 jam itu 1 hari itu harus menghabiskan berapa banyak, berapa lama untuk kita belajar gitu. Oke. Gitu Kak Lisa. Berarti jangan disempetin, tapi kita harus direncanakan ya Kak. Oh benar. Bukan of course yes lagi, absolutely yes. Oke. Ini Kak ada yang Itu mau kastanya udah di atas of course yes gitu. Definitely yes. Ini Kak ada yang mau nanya. Gitu Kak Lisa. Ya. Dari Shanitra. Dari Desi katanya. Desi. Ya. Terakhir ya ini ya. Izin mau bertanya tapi belum ada pertanyaannya. Ya. Ayo Kak Desi, silakan ditanyain. Oh ya teman-teman semua, bagaimana belajar cepat, meluangkan waktu, hidupnya lebih produktif, itu juga bagian dari materi yang akan saya bawakan, saya sharingkan di live school ya. Intinya di live school Anda akan belajar menjadi manusia produktif, manusia yang high performance. Dan after live school itu kan kita punya komunitas, nanti teman-teman bisa free untuk sering webinar gitu di komunitas itu ya. Tapi pintu masuknya kita butuh orang yang serius, mau belajar, mau berubah gitu. Silakan japri Kak Lisa di akun Akira nanti ya kali saya. Iya Kak. Oh ya nih Kak, udah ada pertanyaannya. Nah kata Kak Desi ini, dalam manajemen waktu, apakah kita perlu melist seluruh kegiatan kita, Coach? Saya masih susah manajemen waktu, kasih saya solusinya, Coach. Katanya. Solusinya ikut kelas live school. Iya betul banget. Oke. Apakah harus dibuat list kegiatan? Absolutely yes. Itu jelas. Tanpa list kegiatan kita bingung, ini habis ini mau ngapain lagi ya, kegiatan mau ngapain lagi. Nah berpikir mau ngapain lagi itu udah takes energy.
Jadi kita itu pikiran kita, diri kita itu punya kuota kayak pulsa. Itu harus disedot dan habis setiap harinya. Kalau pagi-pagi kita udah kebanyakan mikir, nah itu penting yang merencanakan. Kebanyakan mikir, pakai baju apa ya hari ini ngapain lagi ya hari ini, itu udah habis energinya. Maka kadang kita pagi hari itu menjadi tidak bergairah. Atau kita punya masalah di hari-hari kemarin, kita bawa hari ini. Kepikiran bangun tidur, udah kepikiran masalah. Energinya fokus kita menjadi ke masalah. Akhirnya hidup kita nggak bergairah. Itulah kenapa kita perlu list kegiatan, list jadwal. Supaya kita nggak perlu mikir, kita lihat jadwalnya udah selesai gitu. Oh, mau gini toh gitu. Makanya setiap di tempat pekerjaan ada briefing pagi supaya jelas hari itu mau ngapain, mau mencapai apa gitu. Nih otak kita tuh cara kerjanya begini. Catat nih. Ini keluar nih di soal ujian nanti. Where attention goes, energy flows. Kemana perhatian dituju, ke situ energi akan tercurahkan, tertumpahkan. Jadi perhatian kita fokusnya kemana, di situ tuh energi kita tertumpahkan. Itulah kenapa di kota-kota besar ramai sekali kelas yoga, kelas meditasi, dan segala macam. Tujuannya apa? Melatih fokus, mindfulness, melatih jiwa, raga, tenaga, waktu, pikiran kita dalam satu waktu. Tanpa kemampuan mengarahkan energi kita pada satu hal yang sedang kita kerjakan, banyak sekali kegelisahan, insecure, anxiety, banyak problem psikologis lain muncul. Gitu, makanya belajar fokus. Sekolah tentang kefokusan. Nah itu Kak Desi. Gitu ya Kak Lisa ya? Iya Kak. Kira-kira? Ya, itu Kak Desi. Oke, thank you semua teman-teman yang sudah join. Insya Allah kita akan mulai rutinkan ya. Sebentar-sebentar aja, 20 menit, 30 menit. Kita bahas hal teknikal dalam mengelola kehidupan. Tapi kalau misalkan mau detail sampai tahu cara, langkah, dan tools-toolsnya, teman-teman bisa ikut live school dan silakan japri Kak Lisa nanti di akun Akiranya ya. Ya, sip, semangat. Oke. Thank you, sampai ketemu lagi. Saya Gilansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Lisa sudah mendampingi acara hari ini ya. Waalaikumsalam. Terima kasih.